Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Revansyah dan di sini saya akan memberitahu kepada teman-teman bagaimana sih pola hidup bersih dan sehat di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, yang pertama itu ada pola hidup bersih dan sehat. Nah, pola hidup sehat adalah upaya untuk setiap orang yang ingin selalu sehat, yaitu dengan memperhatikan gaya hidupnya, sehat tubuhnya, selalu terhindar dari berbagai macam penyakit. Dan tidak cukup hanya mengetahuinya saja. Nah, di sini tuh teman-teman juga harus mempraktikannya. Dengan pola hidup sehat, tubuh akan selalu sehat dan tampak segar dan bugar. Nah, karena pada masa COVID-19 seperti ini, banyak orang yang tidak menghiraukan kesehatan tubuhnya. Contohnya mereka yang masih usia muda, yang semangatnya besar dan beranggapan bahwa tubuhnya itu masih kuat dan tidak bisa sakit. Nah, padahal kita semua itu tahu bahwa penyakit itu bisa menyerang siapa saja, muda maupun tua. Dan di sini saya akan memberitahu langkah-langkah. Nah, di sini teman-teman tahu tidak berolahraga? Kenapa kita perlu olahraga? Nah, di sini saya akan ngasih tahu nih kepada teman-teman, manfaat olahraga itu merupakan kegiatan yang mudah untuk dilakukan. Tetapi juga banyak orang yang sering mengabaikannya. Padahal olahraga ini merupakan kegiatan yang bisa menyehatkan tubuh kita. Jadi tubuh kita ini perlu olahraga, teman-teman. Dan yang kedua itu ada menjaga pola makan. Nah, menjaga pola makan itu kita harus makan tersebut memenuhi standar kesehatan. Untuk itu kita dianjurkan mengetahui tentang makanan-makanan yang penting untuk kesehatan tubuh kita. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini ada yang ketiga. Yang ketiga itu menciptakan lingkungan yang sehat. Nah, apabila kita ingin menikmati kesehatan yang sesungguhnya, maka kita harus juga memperhatikan lingkungan kita yang harus dijaga. Lingkungan yang perlu kita jaga itu yaitu yang pertama ada air, tanah, udara, iklim, dan lingkungan. Nah, yang keempat itu ada istirahat yang cukup. Kenapa kita perlu istirahat yang cukup? Karena banyak sekali kita mempunyai aktivitas yang banyak yang terkadang lupa dan tidak menghiraukan waktu istirahat kita. Bila kita tidak mempunyai pola tidur yang berantakan, seperti tidur yang terlalu larut malam, harus bangun pagi-pagi untuk bekerja. Padahal apabila kita kurang istirahat, itu dapat menyebabkan kurangnya konsentrasi, teman-teman. Teman-teman tahu tidak apa manfaat PHBS? Nah, di sini saya akan kasih tahu ya. PHBS itu adalah pola hidup bersih dan sehat. Nah, manfaat kita memiliki PHBS ini yang pertama itu setiap anggota keluarga menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Dan yang kedua, ada anak tumbuh sehat dan cerdas. Yang ketiga, anggota keluarga jadi giat bekerja. Dan yang keempat ini yang terakhir, pengeluaran dialihkan ke pendidikan atau gizi keluarga. Dan ada selanjutnya, saya akan mengasih tahu kalau tips dalam pola hidup sehat ya, teman-teman. Yang pertama itu penuhi konsumsi protein. Nah, kenapa sih kita harus memenuhi protein? Karena protein itu sangat amat baik, meliputi ikan, kacang-kacangan, serta daging. Nah, tubuh memerlukan protein untuk perkembangan serta ganti beberapa sel yang rusak. Dan yang kedua yaitu hindari makanan yang mengandung bahan pengawet. Nah, saya mau ngasih tahu kepada teman-teman bahwa bahan pengawet itu sangat berbahaya ya. Dan batasilah makanan yang diolah dengan suhu tinggi serta lama atau dengan pengolahan spesifik yang dapat menyebabkan prakarsinogen. Layaknya makanan yang diasinkan, diasap, dibakar, dan dipanggang hingga angus. Dan yang ketiga ada jauhi makanan berlemak. Kenapa kita harus menjauhi makanan yang berlemak? Karena kurangnya terlampau banyak mengonsumsi makanan gorengan serta makanan yang memiliki kandungan protein serta lemak yang cukup tinggi, seperti makan jeroan. Dan yang keempat itu ada makan buah-buahan yang fresh di sini, teman-teman. Nah, buah-buahan yang fresh itu yaitu diantara waktu makan itu buah itu setelah dimakan dari buah cuma dapat disimpan tubuh serta tidak dapat dipakai. Dan yang kelima, kurangi minuman memiliki kandungan gula. Kenapa? Karena ada baiknya kurangi minuman yang memiliki kandungan kadar gula yang tinggi. Karena gula itu dapat mempercepat dampak penuaan, obesitas yang menyebabkan dan menimbulkan lemak di leher. Dan yang keenam itu meminum banyak air. Nah, di sini amat dianjurkan untuk mengkonsumsi antara 8 sampai 10 gelas air dalam per hari.
Hal ini merupakan paduan yang dapat dikerjakan yaitu dengan minum segelas air sebelum saat makan. Nah, yang ketujuh, ada program olahraga dengan teratur. Bila tidak memiliki rutinitas olahraga, diawali dengan latihan mudah serta perlahan-lahan beranjak ke tipe yang lebih berat. Dan yang ke-8, jauhi berat badan berlebih atau gendut ya teman-teman. Nah, timbanglah berat badan sekali dalam 1 minggu. Penelitian ini membuktikan bahwa efek dari kegemukan sangat beresiko. Berlangsungnya kanker semakin besar, terutama yaitu kanker payudara, rahim, usus besar, lambung, ginjal, nah dan lain sebagainya. Dan yang ke-9 yaitu istirahat yang berkualitas. Kenapa istirahat perlu yang berkualitas? Karena tidur saat malam hari sepanjang 6 hingga 8 jam dalam sehari amat baik untuk kesehatan tubuh. Tubuh dapat bekerja mengobati dirinya sendiri waktu Anda tertidur. Nah, di samping itu juga bisa menyingkirkan stres dikarenakan orang yang kurang tidur, kandungan kortisolnya atau hormon stresnya dapat 50% semakin banyak di aliran darah dibandingkan mereka yang tidurnya cukup, teman-teman. Nah, dan selanjutnya itu saya akan memberitahu gimana sih kebersihan rumah itu supaya kita bisa hidup sehat ya. Nah, di sini kebersihan rumah itu yang pertama kita harus teratur mandi ya teman-teman. Jika kita berkeringat atau melakukan aktivitas yang luar, kita tuh harus sering-sering mandi. Dan di rumah itu kita harus membuang sampah pada tempatnya. Jangan kita habis makan terus kita taruh di kasur. Nah, itu akan menimbulkan penyakit teman-teman. Dan sapu atau pel lantai itu setiap hari ya teman-teman, karena lantai itu sangat kotor sekali teman-teman. Dan ganti spray itu setiap 1 minggu sekali teman-teman, karena kita tidak tahu bahwa spray itu banyak kuman-kumannya. Jadi kita harus rajin-rajinnya mengganti. Dianjurkan tuh untuk 1 kali seminggu untuk mengganti spray. Dan yang kelima itu membiasakan selalu memakai alas kaki. Misalnya kita di rumah bisa pakai sendal, habis dari luar terus kita cuci kaki. Nah, di rumah kita harus memakai alas kaki lagi supaya bersih teman-teman. Nah, itu presentasi dari saya memberitahu tentang pola hidup sehat di masa Covid ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.